Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman blogger pemula dan YouTuber pemula. Semoga dalam kondisi yang baik ya, dan tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, baik, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya Anton untuk memaparkan bagaimana kalau kita klik iklan sendiri begitu ya, baik itu di blog ataupun di YouTube. Jadi ada dampaknya ternyata. Nah, video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya. Ya, pengalaman saya menggunakan Google AdSense secara khusus yang sudah kemonet ya. Di blog saya sudah kemonet dan ternyata ada kesalahan yang saya lakukan begitu. Oke, baik, kita mulai saja untuk pemaparannya. Oke, perhatikan tampilan di video. Nah, blog saya ini sebenarnya trafficnya sudah, menurut saya sudah baik sekali. Kita lihat penayangan menurut negara. Nah, blog ini sebenarnya itu blog berbahasa Indonesia, bukan blog bule begitu ya. Kalau kita cermati banyak negara ternyata yang sudah akses ya melalui blog saya ya. Indonesia sendiri sudah cukup banyak, 77 sekian ribu itu ya. Ada Amerika Serikat, ada Singapura, ada Nigeria, ada Jerman, Jepang, Rumania, India, dan Ukraina. Kemungkinan ini orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri begitu. Nah, untuk penayangan menurut browser ini juga cukup banyak ya. Yang sering saya gunakan ya Google Chrome. Nah, ternyata banyak sekali browser yang digunakan untuk mengakses blog saya ini. Ini bisa dicermati bersama begitu ya. Berikutnya, penayangan menurut sistem operasi. Nah, yang paling banyak adalah Android begitu. Terus ada Windows, ada iPhone, dan seterusnya ini ya. Ternyata banyak juga begitu ya sistem operasi yang digunakan untuk mengakses blog saya. Ternyata statistik pemirsa blog saya ya sudah baik menurut saya. Oke, kita lanjut. Tetapi yang menjadi masalah ya, ternyata saya mendapat email begitu ya. Ini ada email dari Google AdSense begitu. Ini pertanggal 25 Juni 2020. Nah, ternyata ya, penayangan iklan di akun AdSense saya itu dibatasi begitu ya pada tanggal 25 Juni 2020 ya. Ini saya juga sedikit terkejut loh, ada apa ya, masalah apa yang terjadi dengan AdSense saya yang terkait dengan blog ya. Blog ini blog pembelajaran sebenarnya. Oke, setelah tanggal 25 Juni ya, ternyata saya mendapat email lagi dari AdSense Team pada tanggal 3 Juli 2020. Nah, isinya apa di sini? Nah, pelanggan yang terhormat, ini saya cuplikan saja ya. Baru-baru ini kami mendeteksi traffic tidak valid pada akun saya begitu. Akibatnya kami telah menangguhkan sementara akun Anda selama 30 hari. Nah, selama itu tentunya
blog saya ini akan ditinjau dan tidak akan ada iklan begitu ya yang tayang di situs saya begitu. Wah, tentunya bikin kacau juga ini ya email dari AdSense ini. Nah, setelah itu ya saya buka Google AdSense saya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, akun Anda ditangguhkan. Nah, alasannya jelas di sini. Klik dan tayangan tidak valid. Nah, ini penyebab dari AdSense saya tadi ya, atau iklan yang ada di blog itu tadi ditangguhkan. Nah, statusnya bagaimana? Status penayangan iklan dinonaktifkan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Dinonaktifkan. Nah, mulai tanggal berapa di sini? Yaitu mulai tanggal 3 Juli 2020 sampai nanti atau berakhir 2 Agustus 2020 ya, benar-benar 1 bulan ini teman-teman ya, padahal blog saya sudah ada iklannya begitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Semoga teman-teman sekali lagi jangan pernah ya klik iklan sendiri ya, akibatnya seperti akun saya ini ya. Nah, di sini sebenarnya AdSense juga memberi bantuan begitu ya. Jadi penerapan kebijakan akun ditangguhkan karena alasan kebijakan atau traffic tidak valid begitu ya. Nah, mengapa akun saya ditangguhkan? Nah, di sini kita bisa membaca kenapa begitu ya. Nah, kita perhatikan di bawah ya. Nanti teman-teman bisa baca ini ya. Ini yang paling pokok. Nah, di sini alasan umum akun AdSense ditangguhkan karena traffic tidak valid. Ya, di sini mengeklik iklan di situs, ya, situs ini blog ya, atau channel YouTube Anda sendiri. Yang kedua, satu atau beberapa pengguna berulang kali ya mengeklik iklan di situs, ini situs blog saya tadi ya, atau saluran YouTube Anda. Nah, dari dua pernyataan ini, kalau yang pertama ini tidak saya lakukan sebenarnya ya, jadi ini tidak saya lakukan, tetapi ya ini saya jujur saja ya, saya menggunakan berbeda akun atau beda handphone begitu ya, atau beda ponsel. Nah, saya lakukan berulang kali mengeklik iklan tersebut, maka kemungkinan itu yang berdampak kepada AdSense saya gitu ya, kira-kira ya. Mungkin lebih jelasnya seperti ini. Penayang tidak boleh meminta orang lain untuk menyegarkan atau mengeklik iklan mereka ya. Jadi karena saya pakai handphone berbeda, saya menyegarkan dan mengeklik beberapa kali. Itu kurang lebih memang dalam kurun waktu 1 bulan begitu. Nah, itu yang menurut saya ini penyebab ya iklan di blog saya itu sudah tidak muncul lagi begitu ya. Nah, memang dampaknya itu sangat terasa sekali ya. Nah, kita lihat akun Google AdSense saya ya. Nah, coba perhatikan dampaknya seperti apa ya. Coba penghasilan tertaksir hari ini hingga saat ini, perhatikan 0 begitu ya. Kemarin juga 0, 7 hari terakhir juga tidak ada begitu ya. Nah, di sini tampilan halaman juga sama ya. Gitu ya kira-kira ya.
jadi sekali lagi jangan sampai ya mengeklik iklan sendiri, ya jangan sampai mengeklik iklan sendiri atau menggunakan perangkat lain ya untuk ya diminta untuk mengeklik iklan tersebut berulang kali gitu ya. Nanti dampaknya akan seperti yang saya alami. Nah, menurut saya yang terbaik yang harus kita lakukan adalah selain menunggu ini ya, nanti semoga iklannya muncul kembali begitu ya, harapannya bisa ada iklan lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, lebih baik adalah kita membuat postingan gitu ya, istilahnya blog kita tetap harus aktif begitu supaya menjaga traffic yang sudah baik ini ya. Jadi traffic ini tetap harus dijaga, semakin meningkat dan harapannya nanti orang itu akan tertarik, sekali lagi ya, akan tertarik untuk mengeklik iklan kita ya. Jadi jaga traffic ini atau statistik pemirsa ini yang paling penting. Untuk klik iklan sendiri saya rasa membuang waktu begitu ya. Jadi lebih baik membuat konten blog Anda begitu, dan jagalah traffic yang sudah dibuat atau yang sudah ada itu harus dijaga, ditingkatkan lebih baik lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga apa yang menjadi pengalaman berharga ini jangan sampai Anda lakukan begitu, karena sayang ya, karena apa, kalian sudah membuat channel Anda itu luar biasa, tetapi akhirnya nanti ya ditangguhkan seperti channel saya ini gitu ya kira-kira. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk Anda semua, dan semoga ke depan channel Anda dapat berkembang. Oke, akhir kata terima kasih ya, mohon maaf bila ada kata atau tutur kata begitu ya yang kurang berkenan. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yang belum berkawan silakan berkawan terlebih dahulu. Oke, terima kasih.